Ini daunnya kering. Aduh. Waduh, 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 waduh. Ih, gila, unik banget nih. Masih ada lemak-lemaknya. Aduh. Beneran deh ini mah langsung dibuka teh. Ih. Ada lemak-lemaknya. Ini bagian dagingnya juga gede. Yang ini ada Saikoro butter rice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi di Kebon Jati Itri. Wah, ini tempatnya luas banget. Coba lihat, ini mobil bisa sampai 100-an lebih sih. Ini luas banget. Dan juga Kebon Jati, tentu saja di sini banyak sekali pohon jati ya. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Nah, si gedung yang ini sekarang lagi ada pernikahan. Jadi teman-teman yang mau wedding atau keluarganya yang mau wedding bisa loh di sini juga. Nah, sebelah kiri di sini tuh ada ini, ada playground gitu. Jadi untuk anak-anak tuh. Nah, sebelah sini tuh playground ada naon itu teh? Ayunan, terus ada naon ki? Jungkat-jungkit ya. Jungkat-jungkit, terus ada si trampolin juga, dan sesorodotan juga ada tuh. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya lagi. Tuh, wow, luas banget nih. Tuh, ada yang sampai ke bukit-bukit ke atasnya. Di sini juga area outdoornya luas. Terus ada saung-saungannya juga ya. Wow, untuk yang iga bakar ini unik banget. Lihat, dibungkusnya pakai daun jati. Aduh, unik pisan. Nanti kita lihat ya. Terus ini pakai kuah, sambal, jeruk limo, nasinya juga kayak piramida tuh. Kasih emping dan juga ada sayuran. Oke, kita lihat buka bungkusnya. Ini daunnya kering. Aduh. Waduh, 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 waduh. Ih, gila, unik banget nih. Tuh, potongannya gede banget. Wah, ini kayak empuk banget sih. Tuh, udah joget-joget gini. Masih ada lemak-lemaknya. Aduh, beneran deh ini mah langsung dibuka teh. Ih, ada lemak-lemaknya. Ini bagian dagingnya juga gede. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagian luarnya si daging itu agak keras, jadi tebal gitu, karena kayaknya sih dibakarnya tuh lumayan lama gitu. Tapi bagian dalamnya lembut kok. Dan si gajih ini beneran nikmat banget ya Allah. Dagingnya tuh beneran mudah banget untuk dipotek-potekin tuh. Ini kalau untuk bumbunya tidak terlalu kayak light gitu ya, tidak terlalu medok sih itu bumbunya. Tapi justru itu yang bikin enak. Jadi si rasa original daging sapinya itu lebih keluar gitu. Sekarang cobain lagi. Kuahnya juga gurih. Ada wortel, kentang. Enak. Sambalnya pedas, nendang. Nah guys, kalau yang ini rice ball yang pakai udang salted egg, tuh dikasih telur orak-arik, terus ada juga ini bayam yang digoreng kering kayak gitu. Ini jatuhnya tuh kayak makan bubur ya, bisa ada yang tim diaduk, ada yang juga tim yang nggak diaduk. Kita cobain yang nggak diaduk dulu ya, biar kelihatan anggun li. Tuh. Ini nasi, terus dikasih udang sama bayam gorengnya, kita dalam satu suapan. Nah, ini tuh kalau dari nasinya pulen oke. Terus di bawang goreng bayamnya ini crunchy banget.
Terus dari segi udang, ini kan udangnya dipakein digoreng pakai tepung. Tapi karena disiram sama saus telur asinnya, ini jadi nggak terlalu crunchy jadinya gitu. Aduk ya, tim aduk. Kalau saya sih memang tim aduk ya. Bubur diaduk yang kayak gini juga enaknya diaduk sih. Untuk ukuran rice ball, ini tuh porsinya banyak banget, gila. Ini pesan satu bisa bikin kenyang banget gitu. Biasanya kalau di tempat lain rice ball itu nggak terlalu banyak ya porsinya. Kalau ini, mengenyangkan sekali ini mah. Tuh jadi lebih seru ya kalau udah dicampur-campur gini. Nah, yang saya suka ini udangnya tuh kulitnya udah dibukain. Sebenarnya kalau kulit udang itu bisa sih dimakan, tapi kalau saya memang agak kurang suka sama kulit udang itu. Terus kalau untuk dari rasa segi salted egg-nya, menurut saya bisa ditingkatin lagi deh si salted egg-nya. Ini kurang terasa begitu, salted egg-nya kurang begitu asin gitu, sama kurang pekat. Nah, ini juga ada menu chicken wings nih. Udah dikasih salad juga dari kol, wortel. Terus yang ini dikasih bumbu-bumbu kayak bumbu bumbu Korea gitu ya. Jadi si ayamnya tuh dibalut dengan tepung ya. Dan sausnya mantap. Enak banget. Ini pakai tepung dan masih ada rasa crunchy-nya gitu si tepungnya. Terus untuk sausnya sedikit pedas. Mungkin ada yang bilang mungkin pedas banget. Tapi kalau menurut saya sedikit pedas. Ayamnya juicy, bumbunya enak. Yang ini ada juga bakmi. Kalau bakminya ini kayak diamin asin gitu, terus ditaburi daging ayam cincang, terus ada daun bawang sama pakcoy. Dan untuk baksonya ini bakso urat, terus ada pangsit sama dikasih saus dan juga ada sambal. Ini enak banget bumbunya, jadi ada kayak si minyak dari minyak bawang, itu sih bikin wangi. Kalau untuk tekstur mie-nya sih ini bukannya tipe yang mie yang kenyal, tapi lebih ke lembut, halus, dan agak rapuh gitu sih. Ini tricky banget karena kalau teksturnya kayak gini bakalan kalau misalnya terlalu lama direbusnya bakal jadi langsung hancur gitu sih. Sekarang saya mau ngasih saus dan sambal ke sini. Wah, ini kuahnya hinyai banget ya. Kita cobain satu bakso urat. Satu lagi. Aduh, ini baksonya gila. Si uratnya bener-bener sangat menantang. Jadi potongan si uratnya itu bener besar-besar gitu. Terus teksturnya juga pengker pisan. Memang tipe bakso yang dagingnya itu ekstra ya gitu. Jadi sedikit banget tepungnya. Terus si pangsitnya juga itu ukurannya pas dalam satu suapan, sih tidak terlalu besar. Terus dalam isi adonannya juga enak, tapi yang agak lemah sih di kuahnya agak kurang strong gitu, kurang gurih aja sih gitu. Yang ini ada saikoro butter rice. Jadi kalau saikoro itu dagingnya otomatis dibikin cube gitu ya, bikin kotak. Nah, terus ini disajikan bersama ada daun daun bayam yang digoreng kering. Terus ini yang si butter rice-nya ini pakai kayak wortel sama kacang, dan juga ada semacam salad gitu ya, dari wortel sama kol. Ini dagingnya gede banget ukurannya. Langsung butter rice.
Ini sih yang luar biasa tuh dari saikoronya ya. Saikoronya itu kayak nggak banyak bumbu, kayak cuma dipanggang pakai garam gitu. Tapi dagingnya cukup keluar dan tekstur kalau saikoro itu teksturnya tuh lembut banget daging. Kalau dari daging tuh lembut banget. Kalau untuk butter rice-nya ini kayaknya kurang basah sedikit ya. Kalau kurang basah sedikit. Jadi kalau ditambahin lagi butternya itu akan lebih oke sih kayaknya. Saya kurang tahu ini apa sih kuahnya, kuah apa. Mari kita coba putih-putih kayak gini. Wah, ini enak banget. Ini kayaknya pakai susu sih, susu, butter, dan juga ada bumbu-bumbu lain. Wangi. Aduh, ini istimewa sih, istimewanya dari sini. Nih guys, untuk minuman ini ada es cendol tuh, es cendol Bounty, terus ada es klepon yang hijau itu klepon ya. Klepon Bounty sama es teh Santi Bounty. Nah, saya penasaran nyobain yang es cendolnya. Aduh, ini memang cendol yang luar biasa. Yang pertama dari segi cendolnya ini lembut banget. Terus si santannya itu juga terasa creamy, agak sedikit rasa gurih asin gitu ya. Terus cocok pas dengan komposisi gula arennya ya, dan nggak terlalu giung gitu. Juara sih. Tuh ada juga di sini kalau pengen ngopi, ini ada yang 1 liter tuh, tinggal minta aja tambahan es batu. Aduh, ini kopi bener-bener saya dulu tuh pernah kesini pas awal-awal buka, nyobain beberapa minuman aja sih, belum pernah nyobain makanannya. Dan menurut saya pas datang ke sini lagi ini agak surprise sekali. Ternyata minumannya jauh lebih enak dari pas awal buka. Ini nggak tahu apakah chefnya ganti, baristanya ganti atau gimana, tapi ini beneran enak. Si kopinya juga lumayan apa ya, dibilang strong banget juga enggak, karena kan ini memang yang pilihnya juga yang pakai susu ya, gulanya dapet juga gitu. Tapi beneran ini oke banget untuk suasana tempat ngopi, tempat makan yang outdoor ya. Outdoor di sini luas banget, terus banyak pohon jati, nyaman banget tempatnya. Kalau harga ya worth it lah, dengan kualitas masakannya yang memang enak juga gitu. Terus ini kalau dibilang pusat kota banget juga enggak, agak ke pinggir gitu, di belakang terminal kota Tasikmalaya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga follow akun Instagram saya Yudi Barreto _. Sampai jumpa di video-video berikutnya.